Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Judul cerita kita kali ini adalah pengemis tua yang diusir di depan kantor tambang. Tak ada yang menyangka dia pemiliknya. Bayangkan, setiap hari ia duduk di bangku kayu tua, pakaiannya lusuh, tubuhnya ringkih. Ia diusir, dihina, dan dianggap tak berarti. Tak ada yang tahu, di balik sorot matanya yang tenang, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Like videonya jika kamu suka cerita penuh makna seperti ini. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol lonceng, agar kamu tidak ketinggalan setiap cerita terbaru yang kami upload. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak pernah tahu perjuangan dan kisah hidup seseorang hanya dari penampilannya. Semoga kamu yang menonton selalu diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan dijauhkan dari hati yang mudah merendahkan orang lain. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara dingin masih menggantung rendah di depan kantor tambang. Kabut tipis perlahan terangkat seiring matahari yang malu-malu muncul dari balik bukit. Di trotoar yang retak dan berdebu, sebuah bangku kayu tua berdiri miring, satu kakinya diganjal batu agar tidak roboh. Di sanalah lelaki tua itu duduk, membungkus tubuhnya dengan jaket lusuh berwarna coklat pudar. Rambutnya memutih tak beraturan, wajahnya dipenuhi garis-garis kelelahan yang tak bisa disembunyikan, namun sorot matanya tenang, seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah ia ucapkan. Ia menatap pintu besar kantor tambang, pintu yang setiap pagi terbuka lebar, mengeluarkan suara engsel berat dan langkah kaki tergesa-gesa para karyawan. Beberapa orang melintas tanpa menoleh, yang lain melirik sekilas, lalu mempercepat langkah. Seorang satpam berhenti tak jauh darinya, menatap dengan dahi berkerut. "Pak, jangan duduk di sini lagi," katanya dingin. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Sebentar saja, Nak." "Sebentar dari kemarin juga bilang begitu." Tak ada jawaban. Lelaki tua itu hanya merapatkan jaketnya, menunduk, dan mengusap kedua tangannya yang keriput, seolah sedang menghangatkan sesuatu yang tak terlihat. Suara klakson truk tambang memecah pagi. Debu beterbangan mengenai wajahnya. Ia menutup mata sesaat, bukan karena terganggu, melainkan karena aroma tanah basah yang terbawa angin membuat dadanya sesak oleh kenangan lama. Di bangku itu, setiap hari, ia datang bukan untuk meminta belas kasihan. Ia datang untuk menunggu. Menunggu waktu yang bahkan ia sendiri tak tahu kapan tiba. Sesekali, karyawan yang lewat melempar koin tanpa melihat wajahnya. Koin itu jatuh ke aspal, memantul, lalu berhenti di dekat sepatunya yang aus. "Kasihan juga ya," bisik seorang pegawai perempuan pada temannya. "Kasihan apanya? Pengemis kok milih tempat elit?" jawab yang lain sambil tertawa kecil. Lelaki tua itu mendengar semuanya. Ia selalu mendengar. Tapi wajahnya tetap datar, hanya sudut bibirnya yang bergerak sedikit, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Angin bertiup lebih kencang. Daun-daun kering berputar di sekitar bangku tua itu. Lelaki tersebut mengangkat kepalanya perlahan, menatap papan nama perusahaan tambang yang berkilau di terpa cahaya pagi. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih semata, melainkan karena ada cerita panjang yang terpendam di balik bangku reot itu. Cerita yang belum pernah ia ceritakan pada siapapun. Dan pagi itu, tanpa ada yang menyadari, seseorang dari dalam gedung sedang memperhatikannya dari balik kaca gelap lantai atas, menatap lama, seolah wajah pengemis tua itu memicu sebuah ingatan yang hampir terlupakan. Menjelang siang, matahari mulai meninggi, memantulkan cahaya menyilaukan di kaca-kaca besar gedung tambang. Suasana di depan kantor semakin ramai. Karyawan keluar masuk, suara sepatu kulit beradu dengan lantai, tawa bercampur obrolan ringan mengisi udara. Di tengah keramaian itu, lelaki tua di bangku kayu tetap diam, punggungnya sedikit membungkuk, kedua tangan bertumpu pada tongkat kayu yang sudah mengelupas catnya. Wajahnya terlihat pasrah, namun matanya terus mengamati setiap orang yang lewat, seolah mencari sesuatu yang hanya ia sendiri yang tahu. Sekelompok karyawan pria berhenti tak jauh darinya. Salah satu dari mereka, berusia sekitar 30-an, menyeringai sambil mengeluarkan beberapa koin dari saku celananya. Pak, masih betah aja di sini," katanya sambil melempar koin itu ke tanah. Koin-koin itu berdering nyaring, memantul di aspal. Lelaki tua itu menunduk pelan, mengambilnya satu persatu dengan gerakan hati-hati. Tangannya gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena menahan rasa perih yang perlahan merayap di dadanya. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Dengar gak, dia bilang apa?"
karyawan lain tertawa. Suaranya kecil banget, kayak takut sama angin. Tawa mereka pecah. Ada yang menirukan cara bicaranya, ada pula yang mengibaskan tangan di depan wajah, seolah mengusir bau tak sedap yang sebenarnya hanya ada di pikiran mereka. Seorang karyawan perempuan lewat, menutup hidung dengan tisu. "Mas, kenapa sih pengemis begini dibiarin di depan kantor?" keluhnya. "Biarin aja, hiburan gratis," jawab seseorang santai. Lelaki tua itu menarik napas panjang. Bahunya naik turun perlahan. Ia menatap sejenak wajah-wajah yang menertawakannya, lalu kembali menunduk. Dalam diamnya, ia mengingat hari-hari ketika ia berdiri di tempat yang sama, mengenakan helm proyek dan sepatu keselamatan, berbicara dengan nada tegas namun penuh perhatian. Kenangan itu datang seperti tamu tak diundang, membuat dadanya semakin sesak. Namun tak satu pun kenangan itu ia biarkan keluar dalam bentuk amarah. Seorang satpam kembali mendekat, kali ini dengan nada lebih keras. "Pak, saya sudah bilang, jangan bikin ribut di sini." "Saya tidak ribut," jawab lelaki tua itu pelan, matanya tetap menunduk. "Keberadaan Bapak saja sudah bikin masalah." Kalimat itu seperti pisau. Lelaki tua itu mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, namun tak ada air mata yang jatuh. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menutupnya kembali. Ia memilih diam. Diam yang terasa lebih berat dari ribuan kata. Di antara tawa dan hinaan, ia kembali menatap gedung tambang itu, dan dalam tatapan kosongnya tersimpan sebuah keputusan lama yang belum pernah ia ungkapkan. Keputusan yang, jika waktunya tiba, akan membuat semua tawa itu berhenti seketika. Sore perlahan turun, matahari menggantung rendah dan mewarnai langit dengan jingga pucat yang muram. Panas yang mulai mereda, digantikan angin yang membawa debu halus dari arah tambang. Lelaki tua itu masih di bangku yang sama. Posisinya tak banyak berubah sejak pagi. Hanya sorot matanya yang kini lebih dalam, lebih berat, seolah menyimpan tumpukan kata yang tak pernah menemukan jalan keluar. Setiap orang yang lewat hanya melihat pengemis tua yang keras kepala. Tak ada yang tahu, di dalam dadanya, ada alasan yang tak pernah ia jelaskan kepada siapapun. Seorang pedagang minuman berhenti tak jauh darinya. "Pak, dari pagi di sini terus. Gak capek?" tanyanya sambil menyodorkan segelas air. Lelaki tua itu menatap gelas itu sejenak, lalu menerimanya dengan dua tangan. "Capek itu biasa," jawabnya pelan. "Kalau biasa, kenapa gak pindah tempat aja? Di pasar lebih ramai." Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Saya harus di sini." Pedagang itu mengernyit. "Nunggu siapa, Pak?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Lelaki tua itu menatap pintu kantor yang mulai sepi. Suara mesin truk terdengar samar, bergema seperti detak jantung yang tak pernah berhenti. Ia meneguk air perlahan, seolah memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk bernapas. "Nunggu waktu," katanya akhirnya. "Waktu apa?" Tak ada jawaban. Lelaki tua itu mengalihkan pandangan ke langit, seolah jawaban itu terlalu berat untuk diturunkan ke bumi. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam gelapnya kelopak mata, ia melihat bayangan seorang perempuan berdiri di sampingnya, tersenyum dengan wajah yang dulu selalu menguatkannya. Suara lembut itu kembali terngiang. Suara yang dulu berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tangannya mengepal di atas tongkat kayu. Rahangnya mengeras, menahan emosi yang hampir tumpah. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan kerinduan yang tak pernah sembuh. Seorang karyawan muda berhenti di depan bangku. Wajahnya ragu, matanya menatap penuh rasa ingin tahu. "Pak, Bapak kenal gedung ini?" tanyanya. Lelaki tua itu membuka mata. Pandangannya bertemu dengan mata karyawan itu. Ada kilatan sesuatu di sana, sesuatu yang membuat si pemuda terdiam. "Gedung ini," jawabnya pelan, "lebih kenal saya daripada yang kamu kira." Karyawan itu tertawa kecil, mengira jawaban itu hanya omong kosong. Ia berlalu sambil menggelengkan kepala. Lelaki tua itu kembali sendiri. Angin sore meniup ujung jaket lusuhnya, membuatnya berkibar pelan. Ia menatap pintu kantor yang kini hampir tertutup seluruhnya. Di balik pintu itu, ada cerita hidupnya yang terkunci rapat. Dan saat cahaya matahari benar-benar tenggelam, lelaki tua itu tahu, alasan sebenarnya ia duduk di bangku itu semakin mendekati saat untuk terungkap. Malam turun perlahan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Lampu-lampu kantor tambang menyala satu persatu, memantulkan cahaya pucat ke aspal basah sisa hujan sore. Lelaki tua itu masih duduk di bangku kayu,
kini diterangi lampu jalan yang berkedip lemah. Di sekelilingnya, suara jangkrik bercampur dengung mesin dari kejauhan. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Pada titik inilah kenangan selalu datang, tanpa diundang, tanpa bisa ditolak. Puluhan tahun lalu, tempat itu bukan gedung megah berlapis kaca. Hanya tanah merah, bau keringat, dan suara cangkul menghantam bumi. Ia melihat dirinya yang jauh lebih muda, berdiri di tengah lumpur, wajahnya penuh debu namun matanya menyala penuh harapan. Di sampingnya, seorang perempuan tersenyum sambil menyodorkan botol air. "Jangan terlalu memaksa diri," kata perempuan itu lembut. "Kalau bukan kita, siapa lagi?" jawabnya sambil tertawa kecil. Perempuan itu menggeleng pelan, lalu menepuk lengannya. "Yang penting kita jujur dan gak ninggalin orang-orang kita." Kenangan itu membuat dadanya sesak. Tangannya yang keriput kini meremas ujung jaket lusuhnya, seolah mencoba menggenggam masa lalu yang telah lama berlalu. Ia ingat malam-malam panjang di barak pekerja, mendengar keluh kesah buruh, membagi rokok, membicarakan mimpi-mimpi kecil tentang hidup yang lebih layak. Ia tak pernah merasa lebih kaya dari mereka. Ia merasa setara. Semua makan dari keringat yang sama. Suara langkah kaki membuyarkan lamunannya. Seorang petugas kebersihan lewat, mendorong gerobak. "Pak, masih di sini?" tanyanya heran. Lelaki tua itu membuka mata dan tersenyum tipis. "Iya. Gedung ini dingin kalau malam." "Dulu," jawabnya pelan, "yang dingin cuma hujan dan tanah." Petugas itu tak mengerti. Ia mengangguk sopan lalu pergi, meninggalkan lelaki tua itu kembali tenggelam dalam pikirannya. Ia menatap gedung megah di depannya. Gedung yang dulu ia bangun bukan dengan kemewahan, melainkan dengan janji. Janji pada istrinya, janji pada para pekerja, janji pada dirinya sendiri. Namun waktu mengubah banyak hal. Manusia berganti, sistem bergeser, dan nilai-nilai perlahan memudar. Ia merasakan perih di dadanya, bukan karena kehilangan harta, melainkan karena melihat sesuatu yang dulu ia jaga kini berdiri megah tanpa ruh yang sama. Angin malam bertiup lebih kencang. Lelaki tua itu membuka mata, menatap pantulan wajahnya sendiri di kaca gedung. Wajah asing yang tampak lelah, namun di baliknya masih ada api yang belum padam. Api yang lahir dari kenangan dan janji lama. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu yang bergetar, ia menyadari satu hal. Waktu untuk sekadar mengenang hampir habis. Sebentar lagi, kenangan itu harus berubah menjadi tindakan. Pagi berikutnya datang dengan langit kelabu. Awan tebal menggantung rendah, menekan udara hingga terasa berat di dada. Lelaki tua itu kembali duduk di bangku kayu sebelum matahari benar-benar terbit. Jaket lusuhnya basah oleh embun, rambut putihnya melekat di dahi. Ia menatap ke arah bukit tempat mulut tambang berada. Sejak subuh, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sunyi yang tidak wajar. Tidak ada suara mesin yang biasanya meraung tanpa henti. Hanya angin dan detak jantungnya sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar samar, diikuti getaran halus yang menjalar sampai ke bangku tempat ia duduk. Burung-burung beterbangan panik. Beberapa detik kemudian, sirene meraung panjang, memecah pagi. Pintu kantor terbuka kasar. Karyawan berlarian, wajah mereka pucat, suara saling bertabrakan. "Terowongan C longsor," teriak seseorang. "Masih ada orang di dalam," sahut yang lain dengan suara gemetar. Lelaki tua itu berdiri perlahan, tongkatnya bergetar di tangannya. Matanya membelalak, napasnya tersendat. Ambulans datang silih berganti. Debu tambang beterbangan, bercampur bau besi dan tanah basah. Dari kejauhan, terdengar jeritan dan tangis. Seorang buruh ditanduk keluar, wajahnya berlumuran darah, matanya terpejam. "Anak saya masih di dalam," teriak seorang perempuan sambil meronta, ditahan petugas. "Tenang, Bu, kami sedang berusaha," jawab seseorang, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Lelaki tua itu melangkah mendekat, namun dihentikan satpam. "Pak, jangan ke sana. Berbahaya." "Saya harus tahu," katanya pelan, suaranya bergetar. "Bapak siapa?" Pertanyaan itu menghantamnya keras. Ia terdiam. Bibirnya bergetar, namun tak satu kata pun keluar. Satpam itu mendorongnya pelan menjauh. Lelaki tua itu mundur beberapa langkah, kakinya hampir goyah. Ia menunduk. Kedua tangannya mencengkeram tongkat kuat-kuat. Di kejauhan, manajemen berkumpul dengan wajah tegang. Bisikan-bisikan terdengar. Prosedur keselamatan kemarin belum dicek ulang. Kalau ini sampai bocor ke media,
Yang penting jangan panik. Kalimat-kalimat itu terdengar jelas di telinga lelaki tua itu. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Rahangnya mengeras. Matanya yang tadi basah kini berubah tajam. Ada luka lama yang kembali terbuka. Luka yang dulu membuatnya berjanji tak akan membiarkan nyawa manusia dipertaruhkan demi angka di laporan. Hujan mulai turun. Rintik kecil yang cepat berubah deras. Air mengalir di aspal, membawa debu dan darah. Lelaki tua itu berdiri di bawah hujan, tak bergerak, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Di hadapannya, kekacauan terus berlangsung. Dan di dalam dadanya, sesuatu yang selama ini ia pendam akhirnya bangkit perlahan. Sebuah keputusan lama yang kini menuntut untuk ditepati. Sementara sirene terus meraung, lelaki tua itu melangkah satu langkah ke depan, sadar bahwa setelah hari ini, tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Hujan masih turun saat lelaki tua itu melangkah menuju pintu utama kantor tambang. Sepatu lusuhnya meninggalkan jejak air di lantai marmer yang mengilap. Beberapa karyawan menoleh, sebagian berbisik, sebagian lagi langsung bereaksi. "Hei, Pak! Mau kemana?" teriak seorang staf sambil berdiri menghadang. Lelaki tua itu berhenti, mengangkat wajahnya. Air hujan menetes dari ujung rambut putihnya, membasahi kerah jaketnya. Tatapannya tenang, tapi di balik ketenangan itu ada tekanan yang membuat orang enggan memandang terlalu lama. "Saya mau masuk," katanya singkat. Satpam datang berlari. "Bapak gak boleh ke dalam. Ini area kantor." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Saya tahu. Kalau tahu, kenapa masih?" "Saya punya urusan," potongnya. Suaranya tetap rendah namun tak terbantahkan. Tanpa menunggu izin, ia melangkah lagi. Aneh, tak ada yang berani menyentuhnya. Bukan karena ia tampak kuat, melainkan karena langkahnya membawa sesuatu yang membuat udara di sekitarnya berubah. Pintu ruang rapat besar terbuka. Di dalam, manajemen sedang berdebat. Suara meninggi, meja dipukul, wajah-wajah tegang menoleh bersamaan saat pintu berdecit. "Siapa yang biarin pengemis masuk?" bentak seorang pria berkemeja rapi. "Pak, saya," Satpam mencoba bicara, suaranya mengecil. Lelaki tua itu berdiri di ambang pintu. Pandangannya menyapu ruangan. Kursi-kursi empuk, meja panjang, layar besar menampilkan peta tambang. Semua terasa asing dan akrab sekaligus. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan di belakangnya. Bunyi klik itu terdengar keras di telinga semua orang. "Bapak pikir ini tempat umum?" kata seorang direktur dengan nada meremehkan. Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Ia menarik kursi di ujung meja. Kursi pimpinan. Beberapa orang berdiri spontan. "Pak, itu kursi." Ia duduk. Perlahan. Mantap. Ruangan langsung sunyi. Ia menaruh tongkat kayunya di meja. Tangannya berhenti bergetar. Bahunya tegak. Ia mengangkat wajahnya, menatap satu persatu orang di ruangan itu. "Kalian sedang bicara soal longsor," katanya pelan. "Siapa bapak sebenarnya?" tanya seseorang dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menghela napas, lalu menyelipkan tangan ke dalam jaket lusuhnya. Beberapa orang menegang, mengira ia akan mengeluarkan sesuatu yang berbahaya. Ia justru mengeluarkan map coklat yang sudah usang. Ditaruhnya di atas meja, tepat di tengah. "Baca," katanya singkat. Tak ada yang bergerak. Hanya suara hujan di luar jendela dan detak jam dinding yang berdetak terlalu keras. Akhirnya, seorang direktur mengambil map itu. Saat ia membuka halaman pertama, wajahnya berubah. Pucat, tangannya gemetar. Ini tidak mungkin," bisiknya. Lelaki tua itu bersandar di kursinya, menatap lurus ke depan. "Panggil semua yang berwenang," katanya. Nada suaranya datar, tapi di dalamnya tersimpan badai. Dan saat satu persatu orang mulai menyadari siapa sebenarnya lelaki tua yang duduk di kursi pimpinan itu, sebuah kebenaran besar siap menghantam ruangan tersebut, mengubah segalanya dalam hitungan menit. Ruangan rapat terasa semakin sempit. Udara seperti menekan dada setiap orang di dalamnya. Lampu putih di langit-langit berpendar dingin, memantulkan wajah-wajah tegang yang mulai kehilangan warna. Map coklat itu masih terbuka di atas meja, lembar-lembar dokumen tergeletak tak beraturan. Lelaki tua itu duduk tenang. Punggungnya bersandar pada kursi, kedua tangannya terlipat di atas meja. Hujan di luar masih terdengar, seperti ketukan waktu yang tak bisa dihentikan. "Pak, ini benar?" suara direktur utama pecah, nyaris berbisik. Lelaki tua itu menatapnya lama. Tatapan yang tidak menghakimi,
namun juga tidak memberi ruang untuk menyangkal. "Kamu sudah baca namanya," jawabnya pelan. "Nama itu sudah lama tidak muncul di perusahaan. Karena sengaja saya sembunyikan." Beberapa orang saling pandang. Ada yang menelan ludah. Ada yang menarik napas dalam-dalam seolah kekurangan udara. Seorang manajer muda berdiri setengah ragu. "Bapak ini, pendiri." Lelaki tua itu mengangguk tipis. "Dan pemilik saham mayoritas." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Sunyi. Tak ada yang berani bicara. Kursi berdecit saat seseorang terduduk lemas. Seorang direktur lain mencoba tersenyum kaku. "Kalau begitu, kenapa Bapak hidup seperti itu?" Lelaki tua itu tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Senyum lelah. "Karena saya ingin tahu," katanya, "apa yang terjadi ketika tidak ada saya di sini. Dan saya menemukan banyak hal yang tidak seharusnya terjadi." Ia berdiri perlahan. Tongkatnya ia pegang, bukan untuk menopang tubuh, melainkan sebagai penanda jeda. Ia berjalan mengitari meja. Setiap langkahnya pelan, terukur. Matanya menatap wajah demi wajah. "Kalian melihat saya setiap hari," katanya. Tak ada yang membantah. "Kalian mengusir saya, menertawakan saya, menganggap saya tidak ada." Beberapa kepala tertunduk. Ada yang memejamkan mata. "Itu bukan masalah saya," lanjutnya pelan. "Itu cermin." Seorang staf yang tadi pagi melempar koin kini gemetar. "Pak, kami tidak tahu." "Justru itu," potong lelaki tua itu. "Kalian tidak pernah ingin tahu." Ia kembali duduk. Tangannya mengetuk meja sekali. Suaranya kecil, tapi cukup membuat semua orang tersentak. "Mulai hari ini," katanya, "tidak ada lagi keputusan tanpa memikirkan nyawa." Semua menunggu. Napas tertahan. Dan saya akan memimpin evaluasi ini sendiri. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Ada takut, ada malu, ada penyesalan yang datang terlambat. Namun di balik semua itu, terselip satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang akan dilakukan lelaki tua ini selanjutnya terhadap mereka yang telah mengkhianati nilai-nilai yang dulu ia tanamkan? Dan saat ia menatap jendela, melihat hujan mulai mereda, semua orang sadar, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Hujan berhenti, meninggalkan bau tanah basah yang masuk lewat celah jendela ruang rapat. Kabut tipis masih menggantung di luar, membuat gedung tambang terlihat seperti berdiri di antara dua dunia. Lelaki tua itu berdiri di ujung meja, punggungnya tegak, kedua tangannya bertumpu ringan pada permukaan kayu yang dingin. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kelelahan panjang. Di ruangan itu, tak satu pun yang berani memotong ucapannya. "Kita tutup sementara seluruh aktivitas tambang," katanya pelan, tapi tegas. Beberapa orang langsung bereaksi. Kursi bergeser. Nafas tertarik tajam. "Pak, itu akan berdampak besar pada produksi," ujar seorang direktur keuangan dengan suara hati-hati. "Dampaknya sudah terjadi," jawab lelaki tua itu tanpa menoleh. "Pada tubuh orang-orang yang kalian kirim ke dalam tanah tanpa perlindungan cukup." Ia melangkah mendekati layar besar yang menampilkan data produksi. Jarinya yang keriput menunjuk angka-angka yang selama ini dibanggakan. "Angka ini," katanya, "tidak bisa menggantikan satu nyawa." Seorang manajer mencoba bicara. "Kami mengikuti target, Pak." "Target tanpa nurani bukan prestasi," potongnya singkat. Ia berbalik, menatap mereka satu persatu. "Setiap korban akan mendapatkan santunan penuh. Pendidikan anak-anak mereka dijamin. Anggarannya saya yang tanggung." Kalimat itu membuat ruangan kembali senyap. Tak ada yang berani mempertanyakan. Lelaki tua itu menghela napas. Bahunya turun sedikit, seolah beban lama akhirnya diakui. "Saya membangun tempat ini," katanya lebih pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. "Bukan untuk membuat orang takut pulang ke rumah." Ia menutup mata sesaat. Dalam jeda singkat itu, ia melihat wajah-wajah buruh yang dulu bekerja bersamanya, mendengar tawa di barak, merasakan tanah di telapak tangan. Saat ia membuka mata, tatapannya mantap. "Kita akan audit keselamatan dari nol," lanjutnya. "Semua?" tanya seseorang ragu. "Semua," jawabnya, tanpa pengecualian. Seorang staf muda berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Pak, terima kasih." Lelaki tua itu menatapnya. "Terima kasih bukan pada saya," katanya,
Terima kasihlah pada orang-orang yang masih hidup karena keputusan ini. Ia kembali ke kursinya, duduk perlahan. Tongkatnya disandarkan ke meja. Keputusan telah diambil. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorak. Hanya keheningan yang berat, namun jujur. Dan di balik keheningan itu, tersimpan satu kenyataan pahit. Keputusan ini akan mengguncang banyak kepentingan. Dan saat pintu ruang rapat perlahan terbuka, lelaki tua itu tahu, perlawanan terhadap keputusannya tidak akan datang dari dalam ruangan ini saja. Koridor kantor dipenuhi langkah kaki yang tergesa. Kabar tentang keputusan penutupan tambang menyebar cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan. Wajah-wajah karyawan terlihat tegang, sebagian bingung, sebagian marah, sebagian lagi hanya diam menunduk. Di ruang rapat, suasana berubah. Tidak lagi penuh perdebatan, melainkan dipenuhi rasa bersalah yang datang terlambat. Lelaki tua itu masih duduk di kursinya, menatap kosong ke depan, sementara satu persatu orang di ruangan itu mulai runtuh oleh perasaan mereka sendiri. Seorang karyawan pria berdiri dengan mata merah. Tangannya mengepal. "Pak, saya minta maaf," katanya terbata. Lelaki tua itu menoleh. "Maaf karena apa?" Karena saya dulu sering." Kalimat itu terhenti. Bahunya bergetar. "Sering apa?" "Sering menghina Bapak." Ruangan sunyi. Kalimat itu menggantung berat. Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Kamu bukan satu-satunya," katanya tenang. Air mata mulai jatuh dari wajah pria itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah. "Saya pikir Bapak tidak berarti apa-apa." "Banyak orang berpikir begitu," jawab lelaki tua itu lirih. Seorang karyawan perempuan yang pernah menutup hidung saat melewatinya kini berdiri ragu. "Pak, saya malu," katanya sambil menunduk dalam-dalam. "Apa yang kamu lihat setiap hari?" tanya lelaki tua itu. "Pengemis," jawabnya jujur. "Dan apa yang tidak kamu lihat?" Perempuan itu terdiam. Air matanya jatuh satu persatu ke lantai. Tangis mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Ada yang duduk lemas. Ada yang memejamkan mata kuat-kuat. Seorang staf muda melangkah maju. "Pak, kalau waktu bisa diulang." "Waktu tidak bisa diulang," potong lelaki tua itu pelan. "Tapi sikap bisa diperbaiki." Ia berdiri. Suaranya tetap tenang, namun setiap kata menusuk. "Penyesalan tidak akan menghidupkan korban," katanya. "Tapi bisa menyelamatkan yang masih ada." Beberapa orang mengangguk sambil terisak. Ada yang berani menatapnya. Ada yang tidak. Lelaki tua itu melangkah menuju pintu. Tangis masih terdengar di belakangnya. Saat tangannya menyentuh gagang pintu, ia berhenti sejenak. "Jangan tangisi saya," katanya tanpa menoleh. "Tangisi kesombongan kita sendiri." Pintu terbuka. Cahaya dari luar masuk. Di koridor, puluhan karyawan berdiri terpaku. Tatapan mereka tertuju pada sosok lelaki tua itu. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi hinaan. Hanya rasa malu dan hormat yang terlambat datang. Namun di tengah suasana itu, lelaki tua itu menyadari satu hal. Penyesalan adalah awal, bukan akhir. Dan di luar gedung, ada dunia yang menunggu untuk melihat apakah tangis ini akan benar-benar berubah menjadi tindakan. Pagi datang dengan cahaya lembut, berbeda dari hari-hari sebelumnya. Udara terasa lebih ringan, seolah kota kecil itu ikut menarik napas panjang setelah badai yang panjang. Di depan kantor tambang, bangku kayu tua masih berdiri di tempatnya. Catnya tetap mengelupas. Kayunya tetap retak. Namun hari itu, bangku itu kosong. Tidak ada jaket lusuh. Tidak ada tongkat kayu. Tidak ada sosok lelaki tua yang selama ini menjadi bagian dari pemandangan yang diabaikan. Beberapa karyawan berhenti sejenak saat melewati bangku itu. Langkah mereka melambat. Seorang satpam berdiri memandang lama, tangannya bertumpu di pinggang. "Biasanya, beliau sudah di sini," gumamnya pelan. Tak ada yang menjawab. Hanya suara angin pagi yang menggerakkan daun-daun kering. Di dalam gedung, perubahan mulai terasa. Poster keselamatan ditempel ulang. Rapat-rapat digelar dengan nada berbeda. Tidak lagi soal target semata, melainkan prosedur, manusia, dan tanggung jawab. Seorang buruh berjalan dengan helm baru, menatap ke arah kantor dengan raut bingung namun lega. Katanya, "Semua ini karena satu orang," bisiknya pada temannya. "Iya," jawab temannya pelan. "Orang yang dulu kita usir." Lelaki tua itu kini berada di tempat lain. Berdiri di tepi tambang,
memandang matahari yang perlahan naik dari balik bukit. Jaketnya masih sederhana, tapi bersih. Wajahnya tetap tua, tetap lelah, namun ada ketenangan yang lebih dalam. Seorang buruh mendekat dengan ragu. "Pak, terima kasih," katanya. Lelaki tua itu menoleh, tersenyum tipis. "Jaga dirimu," jawabnya, "dan jaga sesamamu." Ia menatap ke kejauhan. Pikirannya kembali pada bangku tua itu. Tempat ia duduk bukan untuk mengemis, melainkan untuk melihat. Melihat siapa manusia ketika merasa tidak diawasi. Ia tahu, bangku itu akan selalu ada. Menjadi saksi, menjadi pengingat. Bukan tentang dirinya, melainkan tentang pilihan. Angin pagi bertiup. Lelaki tua itu melangkah pergi, meninggalkan tambang yang dulu ia bangun dengan janji. Kini janji itu telah ia kembalikan, bukan dalam bentuk kemegahan, melainkan dalam keberanian untuk memilih kemanusiaan. Dan sementara bangku tua itu tetap kosong, kisah tentang seorang pengemis yang ternyata pemilik tambang akan terus hidup, berbisik pelan pada siapapun yang mau mendengar. Pertanyaannya tinggal satu. Ketika saatnya tiba, pilihan apa yang akan kita ambil? Akhirnya, kita sampai di penghujung cerita. Kisah tentang seorang pengemis tua yang diremehkan, namun memilih diam demi melihat kebenaran. Dan membuktikan bahwa nilai seorang manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian atau jabatan. Terima kasih untuk kamu yang sudah menonton sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menyentuh hati dan menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa like, share ke orang-orang terdekatmu, dan tuliskan di komentar pesan atau perasaanmu setelah mendengar kisah ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya.